Setio. Untuk sambutan selanjutnya yaitu yang mewakili Ketua DKM Bapak Haji Murtado. Pada Bapak Haji Murtado kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil mukarramin yang kami hormati dan juga yang kami muliakan, para alim ulama, wabil khusus Al-Habib Hasan bin Ahmad Sahab, wabil khusus Ustadz Asy-Syifa, dan yang kami hormati Bapak Sekretaris Kecamatan Bogor Timur, yang kami hormati Bapak Lurah Baranangsian, yang kami hormati Bapak RW 12 Kelurahan Baranangsian, yakni Bapak Kusnadi, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Zulfanur, Bapak Pendai, yakni Bapak Ustadz Hidayat, dan tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat undangan yang kami muliakan. Pertama-tama, pada malam hari ini tiada kata yang pantas kita ucapkan, melainkan ucapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita senantiasa diberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga di malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul, bisa hadir di Masjidil Fanur ini di dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saja hadir kita di sini, duduk kita di sini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita curahkan, kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita yang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah satu-satunya hamba Allah yang paling mulia, satu-satunya hamba Allah yang menjadikan suri tauladan bagi kita, satu-satunya hamba Allah yang berhasil merubah zaman, menunjukkan pada kita semuanya dari zaman minadzul mati ila nur, yaitu zaman kegelapan, zaman kebodohan, zaman yang tidak bisa membedakan mana barang itu halal, mana barang itu haram, menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam ini. Yang ketiga kalinya saya di sini, berdiri di sini sambutan atas nama pengurus DKM Masjid Zulfanur. Pertama, yang ingin saya sampaikan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di Masjid Zulfanur ini sebagai ungkapan, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas lahirnya junjungan kita yang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai ungkapan kita, bentuk kita, mahabbah kita, kecintaan kita, kerinduan kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saja hadir kita di sini, duduk kita di sini, mudah-mudahan sebagai amal ibadah yang soleh, menjadikan sebuah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan sebuah amal ibadah yang menjadikan sebuah wasilah terhadap seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan sebab semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan sebuah amal ibadah yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya besok kita di akhirat kelak nanti bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya atas nama pengurus DKM Masjidil Fanur, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus PHBI karena telah menjalin kekompakan dan kebersamaannya di dalam menyelenggarakan pernikahan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, saya atas nama pengurus DKM Masjidil Fanur, saya mengapresiasi yang sangat setinggi-tingginya, dan saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus PHBI yang diketuai oleh Bapak Maulana. Dan yang ketiga, mohon maaf sebentar ya, anak-anak atau adik-adik jangan berisik ya. Dan yang ketiga, saya atas nama pengurus PHBI, bila mana sampai saat ini ada hal-hal yang berkaitan dengan kemasjidan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak atau ibu-ibu, yang berkaitan dengan kemasjidan yang tidak berkenan di hati bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya, terutama khususnya jamaah Masjidil Fanur dan umumnya para warga RW 12, saya atas nama ketua atau pengurus DKM Masjidil Fanur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan dari pengurus Masjidil Fanur atau DKM Masjidil Fanur, saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk kemakmuran dan kemajuan Masjidil Fanur sangat perlu kita harapkan. Dan yang terakhir, sebagai tambahan atau motivasi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di dalam beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia, tidak lain dan tidak bukan. Kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah mahdho ataupun ibadah ghairul mahdho. Karena kalau kita berbicara tentang ibadah itu sangat luas sekali. Akan tetapi dari berbagai amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini, kita tentu tidak tahu mana ibadah yang sekiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang sekiranya ibadah itu yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah itu yang nantinya akan mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak tahu apakah ibadah itu yang berupa keistiqomahan kita di dalam menjalankan sholat berjamaah, atau ibadah itu yang berupa haji, berupa zakat, berupa sodako, atau berupa ibadah-ibadah kesabaran di dalam menghadapi kehidupan ini. Apakah kesabaran itu sebagai seorang istri terhadap suami, atau kesabaran suami terhadap istrinya,
atau kesabaran seorang orang tua terhadap anak-anaknya di dalam merawat atau membimbing dalam mendidik anak-anak kita menjadi soleh solehah. Tentunya kita tidak tahu mana ibadah itu yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan sebab seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu mana ibadah itu yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat yang saya hormati, bagaimana kita ketahui kehebatan Umar bin Khattab. Beliau sangat luar biasa di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dibanding dengan kita tidak ada apa-apanya. Bagaimana kedermawanannya, bagaimana kejujurannya, keamanahannya di dalam menjalankan beliau ketika menjadi khalifah. Bagaimana kecintaannya, mahabbannya kepada junjungan kita yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab di dalam mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam mensiarkan agama Islam, Umar bin Khattab selalu di garda yang paling depan. Namun apa yang terjadi? Di dalam kitab Usfuriyah, begitu hebatnya Umar bin Khattab di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab seluruh dosa-dosanya diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga tanpa hisab, hanya gara-gara membebaskan burung emprit yang dibuat mainan anak kecil. Jadi begitu hebatnya Umar bin Khattab itu, dia dimasukkan surganya Allah tanpa hisab hanya gara-gara membebaskan burung emprit yang dibuat mainan anak kecil. Jadi burung emprit itu diikat talinya sama benang, diterbangkan sekitar 10 meter, ditarik ke bawah, diterbangkan lagi, ditarik ke bawah. Akhirnya Umar bin Khattab melihat kejadian seperti itu. Umar merasa kasihan terhadap burung yang dibuat mainan anak kecil tersebut. Lalu burung tersebut dibeli oleh Sayyidina Umar dengan harga yang sangat mahal, lalu dibebaskan. Artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu dari pelajaran Umar bin Khattab yang diterangkan dalam kitab Usfuriyah tersebut? Kita tidak boleh mengabaikan, kita tidak boleh menyepelekan, kita tidak boleh meninggalkan amalan perbuatan atau amal ibadah yang dianggap kecil pahalanya, namun seakan-akan kita mengejar sebuah amal perbuatan yang kita anggap amal ibadahnya atau pahalanya itu sangat luar biasa. Jadi saya ulangi lagi, kita tidak boleh mengabaikan, menyepelekan amal perbuatan yang seakan-akan pahalanya sangat kecil sekali, namun kita mengejar sebuah amal perbuatan seakan-akan amal perbuatan itu pahalanya sangat besar sekali. Saya kasih contoh biar bapak-bapak dan ibu-ibu paham dari keterangan tadi. Sholat jamaah subuh, sebelum sholat jamaah subuh kita berjalan menuju ke masjid. Di tengah perjalanan ada batu atau ada benda di tengah jalan itu, batu tersebut atau benda itu sekiranya membahayakan orang lain, namun batu itu kita abaikan dan kita biarkan, lalu kita terus menuju ke masjid untuk sholat jamaah subuh. Nah, disitulah titik atau letak dari mengabaikan amal perbuatan yang kita anggap kecil, namun seakan-akan kita mengejar amal suatu perbuatan yang kita anggap pahalanya sangat luar biasa. Maka dari itu mungkin barangkali amal perbuatan yang mana yang selalu yang kita perbuat atau yang kita lakukan ini yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak tahu. Apakah duduk kita di sini di dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan mahabbah kita
kecintaan kita terhadap junjungan kita yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak tahu, barangkali duduk kita ini yang bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menjadikan sebab terhapusnya seluruh dosa-dosa kita dan menjadikan pahala atau amal ibadah yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini saja yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang saya bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.